Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Al-Hikmah al-Khamisah di halaman 4 nek mboten salah niku. Oke, saya baca hikmahnya dulu. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Ijtihaduka fima tumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Qala Asy-Syarqawi ijtihaduka utawi metenteng sira. Ijtihaduka utawi metenteng sira bima ing dalem barang domina kang nanggung sapa Allahu laka marang sira ai takaffala tegese nanggung sapa Allahu Allah laka maring sira bihi kelawan ma wa huwa utawi ma iku arrizqu rezeki tafaddulan khalid dadi kanugrahan minhu saking Allah wa isanan lan kebagusan. Qala dawuh sapa Allahu taala wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalik minal ayat. Wa ka'ayyim lan pirang-pirang min dabbatin bayane hayawan kang anggremet la tahmilu kang ora bisa mengku ora bisa nggawa apa dabah rizqaha ing rezekine dabah. Allahu yarzuqu Allahu utawi Allah iku yarzuqu paring rezeki sapa Allah ha ing dabah wa iyyakum lan ing sira kabeh ila ghairi dalik maring liyane mangkono-mangkono dawuh minal ayat bayani pira-pira ayat. Sampai sini dulu coba saya jelaskan. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ijtihad itu sama dengan kata-kata jihad yang kalau dimaknai jihad, ijtihad itu adalah mengerahkan segala potensi yang ada di dalam diri kita sampai yang disebut nyawa. Kalau seseorang niku mengeluarkan semua potensinya untuk sesuatu, memperjuangkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, maka dia mata hatinya itu buta. Mengapa seperti itu? Sudah ditanggung kok masih mengerahkan tenaga upaya sebesar-besarnya untuk mendapatkan. Padahal sudah ditanggung kok kemudian masih kita mengerahkan keseluruhan tenaga upaya kita. Maka itu menunjukkan bahwa mata hati kita itu buta. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, hal ini berkesesuaian dengan ayat Allah yang dikutip oleh Syekh Syarqawi. Dalam ayat yang lain, ayat 6 surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Wa ma min dabbah, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak yang bernyawa fil ardi di bumi illa 'alallah kecuali atas tanggungan Allah rizquha rezekinya wa ya'lamu mustaqarraha
dan Allah Maha mengetahui tempat kediamannya, mustauda'aha dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin, semua itu tertulis di dalam kitab yang nyata. Jadi kalau orang bekerja sampai-sampai kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, kan ada istilahnya ngoten nggih. Nah, itu berarti mata hatinya buta. Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Manusia niku berkewajibannya adalah bekerja karena taat kepada Allah. Kerja saja, rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Kalau bahasanya bak truk itu obah mama. Istilahnya ngoten. Rezeki ini pasti pun ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ayatnya sangat jelas ngene mriki. Nah, kemudian kita itu dituntut untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah itu diantaranya adalah bekerja. Wa taqsiruka. Wa taqsiruka lan sembrono nira. Kalau tadi itu kan kesungguhanmu gitu kan. Sekarang kesembronoanmu fima ing dalam barang tuliba kang disuprih apa mamingka saking sira, bahwa utawi ma yang dituntut darimu itu adalah iku al amalu amal alladzi kang tatawassalu kang nutumeka bihi sebab alladzi adatan ing dalam pengadatane ila maulaka maring bendoro nira min alkarin bayani biro-biro zikir wa sholawatin dan biro-biro sholawat wa auratin dan biro-biro wirid wa ghairi dzalik lan liyane mengkono-mengkono zikir sholawat lan wirid min anwa taat bayani biro-biro wernane taat. Jadi rezeki sudah ditanggung. Yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai hambanya itu adalah beribadah. Ibadah itu bisa berupa zikir, sholawat, wirid, dan maupun ketaatan-ketaatan yang lain, termasuk bekerja tadi. Karena kalau ketaatan itu hanya dibatasi dengan sebagai wirid, zikir, dan sholawat, mboten pas kan? Mboten pas. Jadi ketaatan itu bekerja taat, mencari ilmu juga taat. Senyum sama istrinya taat. Nun sewu nggih, Pak. Nah, artinya kita baik sama orang niku nggih semua adalah sebuah ketaatan nggih. Qala ta'ala Allah dawuh. Dawuh sapa Allah Ta'ala maha luhur Allah. Wa ma lan ora gawe, wa ma khalaqtu. Wa ma khalaqtu lan ora gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungsa illa liya'buduni kejaba angin supaya ibadah sapa jin lan menungsa ni ing ingsun al ayat dalam Quran surat Al-Dzariyat ayat 51. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al matlubu utawi kang disuprih minal muridi saking murid asa'yu iku usaha fiku til arwah ing dalam kekuatane pira-pira ruh. Wa huwa dzikrul maula utawi kutil arwah itu dzikrul maula eling maring bendarane dzikrul maula. Nggih dzikrullah maksudnya. Wa fi'lu ma lan nglakoni perkara yuqarribu kang markaken apa ma ilaihi marang Allah. Lakutul asbahi dudu kekuatan awak-awakan. Di annahu krana setune kutul asbah iku imun ngatur bihi kelawan kutul asbab sapa ghairuhu sak liyane murid
bahwa utawi ghair iku maulahu bendarane utawa pangerane murid. Jadi untuk kalimat yang ini ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Jadi seseorang dengan melakukan zikir, wirid, dan ketaatan lain-lainnya bagi murid itu adalah upaya atau ikhtiar agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Sarqawi di sini itu pun masih menambah dengan kata adatan. Adate wong sing zikir, wong sing wirid, memperbanyak sholawat dan ketaatan yang lain, adate akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adate. Jadi menurut saya ketelitian dari Syekh Sarqawi salah satunya di sini. Karena nopo? Kalau mboten tidak setiap orang yang wirid, zikir, dan taat itu sampai kepada Allah. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Adapun terkait dengan ayat "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", Quran surat Az-Zariyat. Itu Az-Zariyat pinten nggih niku? 46 napa? Ya nanti dicek. Nah, Bapak, ini kata-kata ini mendahulukan jin. Nyatanya ternyata jin itu memang lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya jin itu ternyata dalam ketaatannya bisa melebihi malaikat. Dan ini contohnya kan bisa melebihi malaikat, contohnya kan jin yang akhirnya menjadi iblis niku. Jin yang menjadi iblis itu adalah saking hebatnya Bapak, bahkan malaikat niku dipimpin oleh jin waktu panglimanya nih. Nah, dipimpin itu. Tetapi memang karena pengendalian dirinya jin itu kurang, maka kemudian disuruh menghormat, sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan pun nggak mau karena egonya terluka di situ. Akhirnya menjadi balelo. Balelo jadinya iblis niku. Jin niku Bapak sampai sekarang banyak yang masih tua-tua, sangat tua bahkan. Kan kita tidak pernah dengar Ratu Kidul itu mati. Padahal jin itu nggih mati. Suwe-suwe nggih mati ngoten lho. Tetapi kan tua banget, bahkan jangan-jangan jin ifrit. Jin ifrit itu jinnya Nabi Sulaiman ini jangan-jangan sampai hari ini ada yang masih hidup. Kebiasaannya jin adatnya jin niku tua umure, tua ilmune. Jadi kalau manusia itu kan belum tentu orang yang tua umurnya seiring dengan tumbuhnya umur, bertambahnya umur, belum tentu tambah ilmunya, belum tentu tambah kepekaannya. Tapi kalau jin, itu saged ngoten, Pak. Itu bisa tambah umure, tambah sakti. Nah, semakin jin itu sakti, Bapak, kita harus hati-hati, terutama bagi yang sering melihat jin, tapi bukan yang di TV nih. Waalaikumsalam. Kalau jin itu semakin tua, maka sulit sekali untuk mengendalikan maupun untuk mengalahkannya. Mengendalikan atau mengalahkannya. Maka saat seperti itu, kadang kita tidak tahu saat kita itu
ternyata berinteraksi dengan jin. Lho kok ngoten nggih? Dikira ruwe orang yang niku sing paling angel. Karena lebih tua, lebih sakti. Maka berkali-kali saya mengatakan, interaksi dengan jin dan yang seterusnya, sebagus apapun nasihatnya, selalulah untuk dikembalikan pada Al-Quran. Penting sangat agar tidak terpeleset kita. Karena jin muslim niku kan kalau nasihati nggih saya Pak. Bacalah ya Latif, biar peka gitu. Macam-macam. Bahkan mereka kadang-kadang nuwun sewu menggunakan nama-nama terkenal itu untuk menyamar ibaratnya. Tapi ternyata mereka bukan yang bersangkutan tetapi jin. Maka salah satu cara untuk mengetahui itu jin atau bukan adalah tanya. Jenengan niku jin apa mboten? Nek nesu berarti jin. Nah, biasanya nesu ngejak gelut. Jin ngoten. Nah, nek nesu ngejak gelut ya perang. Dan jenengan memang kudu sakti dalam hal itu gitu. Nek enggak ya jangan tanya itu dulu, sakti dulu. Sakti niku pripun? Nggih macam-macam. Macam-macam kesaktian niku paling enggak nggih pripun. Ya artinya nek ngantem nang dunia jin iku jin ya kena gitu, Pak. niki banyak sekali kisah-kisah di mana orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip niku kepercayaannya niku tinggi karena mereka menggunakan nama-nama terkenal itu, lalu kemudian mereka tidak awas. Nah, agar awas niku nggih selalu disanding dengan keterangan-keterangan dari Al-Qur'an. Harus cermati. Nggih. Lalu kemudian Bapak-bapak dan saudara-saudara, Syekh Sarkowi di sini menjelaskan bahwasannya murid itu yang perlu diperkuat adalah makanan ruh. Makanan ruh itu adalah dzikir. Di sini disebutkan kutil arwah bahwa dzikrul maula wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan menjalankan apa-apa yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu. Bapak yang sering kali orang niku menurut saya nggih dari banyak diskusi dengan para senior yang lupa itu, yang menentukan itu adalah niat. Sering itu. Sebanyak apapun seseorang niku dzikir dan wirid, tapi kalau niatnya masih ngambang, niku ngambang jadi. Harapannya untuk sampai kepada Allah atau mendekatkan diri pada Allah niku harus betul-betul ditanya, bener Pak? Aku kita korup Allah. Berkali-kali harus gitu, Pak. Bener toh? Apa aku iku ora mung pingin ketok dadi wong saleh. Nah, kayak gitu-gitu. Itu harus selalu ditanya. Dasar-dasar kalau kita itu atau tanda-tanda, bukan dasarnya. Tanda-tanda bahwasanya kalau orang itu masih belum ikhlas, berbeda antara saat di keramaian dengan kesendirian kayak gitu-gitu. Kalau umpamanya pas banyak orang, ben ketok soleh, aku tak ketok dzikir terus, umpamanya gitu. Padahal nek pas dhewe ku dzikir gak dzikir wis ben, kan gitu. Gak ana wong ngerti. Nah, hal seperti itu harus terus ditanyakan karena tak bermakna. Tak bermakna lah napa poso,
ngerawat, mute dan lain-lain niku. Nek niate boten taqarrub ilallah. Nggih dapat, Pak. Dapatnya napa? Nggih mungkin dadi penyembuh, dadi pokoke ampuh ya, biasane ngoten. Tapi niku sing melu-melu sanes niku, sanes malaikat tapi jin. Ngoten. Jadi niat niku yang paling penting. Nah, sementara kalau ke makanan untuk badan kita, itu pun ditanggung oleh Allah Subhanahu. Nah, orang-orang yang masih sungguh-sungguh mencari apa yang sudah ditanggung oleh Allah dan sembrono apa yang dituntut oleh Allah, maka itu adalah dalilun. Dalilun iku dadi dalil. Iku dalilun nuduhaken ala intimasi ing atase kabuseke. Ai ama tegese wutone al basirati peninggal ati mingka saking sira. Wa iya utawi basira iku ainun meripat fil qalbi kang ana ing dalem ati. Bapak basira niku mripat sing yang di dalam hati. Wong kula hati mau dereng ngerti ya, kepripun. Guru-guru saya niku kalau bilang ngeten iki. Mulailah dilatih dengan cara mengucapkan, membatin, berzikir dengan tanpa menggerakkan lisan. Allah. Ya ngajarin. Gerak. Allah, gerak ini gerak jempol bareng-bareng. Allah, kan ngeten nggih. Allah, Allah. Sekarang nggak usah digerakkan, tapi ini yang bergerak. Yang digerakkan adalah paling nggak jantung, detak jantung. Sakit toh? Nah, apakah itu sudah di dalam hati? Dereng. Niku belajar menuju hati. Jangan nek Pak Herman dulu pripun di kesepian itu. Di antaranya memang harus sering niku Pak, harus sering sendiri diadakan kanan kirinya maksudnya nggih nyepi lah, tenang dah. Niki ngene mriki enak perasa kula. Kan akeh apa bambu-bambu masih banyak. Enggak tahu saya kesananya kayak apa nggih. Tapi mungkin kalau malam suara-suara ini kan pun mboten enten to. Suara motor. Nah, niku apik. Nah, niku nanti akan terpandu sendiri. Terpandu sendiri, Allah akan menunjukkan jalan. Nah, kalau kita teliti ngeten, Pak. Di dalam dedeke diri kita yang bukan katakanlah yang bukan ini, itu kan kalau kita umpamanya dua yang nyebut asmane Gusti Allah. Disebut aja di dada kita itu dua, sakit toh? Kanan kanan kiri. Sakit mboten? Sini muni sakit mboten? Sakit toh? Belum, Pak. Ya, belum. Nah, kayak dibayang gitu loh, Mas. Kayak dibayang gitu. Lalu apa? 5. Ini iso kayak muni kabeh. Nah, itu nanti ada di dalam lagi. Di dalam lagi. Diterei, dicari, ya memang dicari itu. Lalu diajak berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Agar terbiasa. Terbiasa. Kalau terbiasa itu nanti di mana-mana pada akhirnya sering nyebut asmane Gusti Allah. Tiba nggih nyebut asmane Gusti Allah dan kaget nggih nyebut asmane Gusti Allah. Nah, kalau itu nggih pancen kadang-kadang nek diceritanya angel tenan lho. Nggih nuwun sewu ada orang niku tiba-tiba merasa nggak tahu. Saya nggak tahu. Patah hati. Tapi saat tertentu
Dia itu bercerita bahwa saat saya ke makam, saya itu ngerti ono sing metu, ono sing metu, ono sing ngetoki gitu loh, Pak. Itu mata hati dereng. Dereng niku mata jiwa. Repot malih. Nah, mata hati itu lebih dalam dari mata jiwa. Mata jiwa niku nek wong sing ngrogro sukma niku lho, Pak. Ngrogro sukma ngerti pundi-pundi niku baru mata jiwa. Kalau Jawa berarti mata sukma itu. Nah, kelanjutannya yang namanya mata hati itu pada intinya adalah bisa menemukan oh iki salah, iki bener. Saat saya kalau ingin mengajak berlatih mahasiswa-mahasiswa saya selalu cerita begini. Kamu kalau melihat ada bunga di pot, terus kekeringan, itu ada yang mendorong kamu ingin menyiram toh. Itu bagian dari kata hati. Mata hati juga ada di situ. Kalau orang mau berlatih minum, mesti berontak dalam hatinya. Jangan. Bola balik jangan gitu kan. Tapi karena sudah ya wes nekat gitu, lama-lama kemudian mata hatinya tertutup itu wow. Semakin sering semakin tertutup. Mengandekan mata niki ditutup kain sutra kan tipis nggih, masih bisa melihat, masih bisa didengar itu. Ojo ngombe, ojo ngombe. Nah, tapi karena dibiarkan kayak ketutup lagi, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Jangan bayangkan naik 10 lapis, walaupun sutra. Napa malah dibiarkan terus? Jadi 100 ya. Nah, biarkan terus jadi 1000 loh niku tutupnya. Nah, maka Allah dawuh mereka itu adalah sudah berkarat hatinya, ngepel bahasa kita niku. Jadi sudah nggak mendengar lagi. Nah, saat seperti itu dilepas. Nah, kalau masalah basirah tadi mata hati niku lebih dalam daripada hanya melihat jin, hanya melihat kerajaan ini loro Ratu Kidul dan seterusnya niku lebih dalam. Niku mata jiwa misalnya. Kalau mata hati lebih dalam lagi. Mata hati adalah kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mata hati niku juga mata ruh. Niku memang padha sami tapi beda tingkatan, Pak. Mata ruh itu lebih dalam lagi. Mata hati niku pun dalam tapi masih lebih dalam mata ruh. Mata ruh itu adalah hanya Allah yang tauhid qalu bala syahidna niku. Niku mata ruh, fitrah niku. Kalau atasnya nih masih mata hati nggih bener salah, mengenal Allah. Nah, lebih dalam lagi niku nggih hanya Allah. Menurut guru-guru kula ngoten niku. Nggih niki Syekh Sarkawi menjelaskan, wahya utawi basirah iku ainun meripat fil qalbi kang ana ing dalem ati, tutriku kang bisa nemu apa ain al umura ing pira-pira perkara al maknawiyata kang bangsa makna. Kama annal basaru kang bangsa makna itu seperti apa? Bener, salah. Niku makna. Bener niku kan makna. Salah niku makna. Nah, barangnya kan sami kopine. Nah, bagi orang yang mata hatinya sudah tampak, niku bisa melihat nuwun sewu, kopi itu ora cocok nek minum. Karena apa? Ono racune. Seperti Rasulullah nih lho, Pak. Kan dikasih tahu sama daging kambing bahwa dia beracun. Nah, kama annal basaru basira niku kama annal basara kaya yen to tetep apa setuhune mripat tetep iku yutriku bisa ningali
apa mripat al umura ing pira-pira perkara ala mahsusata kang kena ditingali. Mripat itu bisa melihat, mata hati niku bisa melihat juga, tapi yang dilihat tidak hanya sekedar ini, tapi ada maknawinya. Sampai-sampai nuwun sewu yang terkenal umpamanya, yang terkenal cerita yang terkenal. Ada orang gitu loh, tapi kelihatan ular, orang tapi kelihatan bu. Kan sering toh ngeten iki cerita ngeten iki. Nah, niku makna. Niku mata hati. Mata hati juga bisa melihat. Ayo sih, kira-kira langkahe karepe HP, langkahe paling sik 40%. Nyapa? Kok geden males sih. Kan ngoten. Nah, kayak gitu niku semerep. Niku mata hati. Melihat makna-makna. Nah, orang-orang seperti itulah yang bisa betul-betul dijadikan guru niku. Bisa melihat, oh, awakmu kurange apa namanya, kurang srawunge karo kancane. Namanya begitu. Karena serawung kurang itu menyebabkan dia di dalam dirinya banyak pikiran. Jojo koncoku ngene, Jojo koncoku ngene, koncoku ngrasani aku karena nggak los. Nah, umpamane begitu. Nah, niku makna-makna yang bisa ditemukan oleh mata hati niku. Sampai kemudian mata hati niku juga bilang seperti yang pada hikmah keempat, ngatur-ngatur apa nih, tahala apa, kan mboten hak. Nuwun sewu lah, wis to, pokoke lakon ngono iki mesti kabul. Mata hati pripun nek ngrungokaken mata hati. Sing mesti kabul, sing ngabulke kan Gusti Allah. Kok iso muni mesti kabul sing ngomong aku? Salah to kula? Nggih to? Pasti orang itu aku bilang, kalau Allah berkenan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu mata hati, Pak. Itu sing pun alus malih. Wa fi ta'birihi, wa fi ta'birihi lan iku tetep ing dalem tembunge musannif bil ijtihad di kelawan tembung ijtihad. Ijtihaduka tadi niku nggih. Ijtihaduka niki nerangake masalah ijtihad. Kata ijtihad. Ijtihaduka iku isyaratun utawi dadi isyarat. Ila anna thalabar rizki marang setuhune luru rizki min ghairi ijtihadin saking tampa metenteng la baksa iku ora bahaya. Gak bahaya ta. Mboten bahaya niki. Min ghairi ijtihadin. Min ghairi ijtihadin niku pripun to, Pak? Jagalah koridor-koridor sesuai aturan. Aturan agama maupun aturan perundangan. Contoh, ibu tetap kerja. Padahal tonggone kebrebeken. Nah, kebrebeken ini kertas. Umpamanya kita mentang-mentang jadi pekerja masang keramik, wah, terus medoti keramik bengi-bengi jam 2 keramik. Niku kan mboten memperhatikan koridor aturan bermasyarakat, aturan apalagi aturan agama dan sebagainya. Niku medendang. Orang yang seperti itu medendang. Kayak gak ono waktu liyane. Padahal jelas-jelas ganggu. Ada lagi yang medendang niku. Medendang niku ya mboten krana suwi Bu, mboten ngertos nek umpamane mengabaikan salat, mengabaikan hubungan, artinya wis pokoke kae tak telikung deh. Tak salib macam-macam lah ngoten niku. Kan dunia kerja kayak ngoten niku koyo
Wis mafhum banget soalnya. Maksudnya kathah ngoten lho, paling enggak teng kula nek ndelok teng TV, teng film-film kan ngoten. Ora saingannya apa maneh politik kan. Politik niku pripun? Nggih kaya politik niku medhun. Sing kelihatan di TV sakniki lho niku medhun kabeh. Nah, kalau menentang niku berarti menunjukkan basirohnya niku eee, buta atau nek mboten buta nggih, apa, labur, apa, burem. Jadi kalau kita sekedar melaksanakan perintah Allah bekerja, nggih bekerja sebaik-baiknya, tapi sanes sampai menggadaikan menggadaikan aturan, menggadaikan iman, menggadaikan dan seterusnya. Wala yadullu lan ora nuduhake apa tolak ala intimasi baswiratihi ing atase wutone peninggal atine murid. Titik. Summa qala. Nah, niku pun pindah hikmah, pindah ke la yakun ta'akhuru amatil ata. Niku pun ketujuh. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, orang itu kadang-kadang mengunggulkan harta benda, mengunggulkan pengikut, mengunggulkan anaknya sebagai tanda bahwa dia diridhoi oleh Allah. Kan ngoten nggih? Kadang-kadang. Nyatane kowe gak sugih-sugih, aku lho sugih. Wong krana aku iku sugih berarti aku kan diridhoni Gusti Allah. Mboten enten kaya ngoten niku, Pak. Dasar kayak gitu niku salah besar. Di dalam Quran Saba, di dalam Quran surat Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminu wa ma amwalukum dan bukanlah harta wala auladukum dan anak-anak kalian billati tuqarribukum yang mendekatkan kalian indana di sisi kami zulfa mendekatkan tuqarribukum indana zulfa yang mendekatkan kamu kepada kami illa man amana. Orang-orang yang mau mendekatkan diri pada Allah itu adalah beriman wa amila sholiha dan berbuat sholih amal sholih. Faulaika mereka-mereka itulah lahum jazaa'ud dhi'fi mendapatkan balasan yang berlipat ganda bima amilu atas apa yang mereka amalkan, kerjakan. Wahum fil ghurufati dan mereka aman sentosa. Dan mereka fil ghurufati di dalam ruangan-ruangan. Di ghurufati di tempat yang tinggi aminun dan aman sentosa dalam surga. Ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir niku cetha banget nggih. Ai laisat hadhihi dalilan ala mahabbatina lakum. Harta benda maupun pengikut maupun anak itu bukan bukti yang menunjukkan kecintaan kami kepada kalian. Wala tina inabikum bukan pula menunjukkan perhatian kami kepada kalian. Bapak tentang rezeki. Tentang rezeki. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di atas. Kadang-kadang kalau dibalik niku ngeten iki.
wong sing gak sugih-sugih niku jane niku dilindungi oleh Allah karena jane nek sugih mboten kuat. Nah niki lho. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Al-Quran loh Pak. Lah, ini nek diwali kan ngoten lho. Berarti kalau sing mboten sugih-sugih niku jane nek digawe sugih mungkin gak kuat. Nah, karena gak kuat itu berarti kalau kita niku percaya bisa jadi itu adalah merupakan penyelamatan dari kita. Tak gitu. Mungkin jenengan-jenengan duwe duit itu mboten perlu ngaji kok. Oh, malah balapan mobil tuku mobil sing apik-apik kae delek sirkuit balapan ngoten niku. Duit-duit masalahe. Nah, maka kalau ingin kaya sebetulnya adalah ya belajarlah kuat untuk kaya. Artinya kalau kaya itu tetap dadi wong apik, dadi hambane Gusti Allah sendiri. Itu akan dibuat kaya. Dan itu banyak tuh ulama-ulama yang kaya itu kan kayak kata. Berarti Pak Lukman juga nggak kuat. Iya mungkin. Kuatnya nggih mun ngaten iki kan ngoten. Saya nek sugih mobile Lamborghini. Pirang pindah Lamborghini? 7 miliar. Nah, dolane kan nggih mboten kali Pak Herman kula. Lah gitu, dolane mesti kancane yo ndelok sing duwe Lamborghini to. Lah nggih. Di dalam Quran Asy-Syura tadi walau basyatadhu rizqa li ibadi labaghu fil ard. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, lau a'tahum fauqa hajatihim minar rizqi. Kalau mereka aku kasih di atas hajatnya dari rezeki-rezeki itu, la hamalahum dzalika alal baghi, akan mendorong mereka kepada kesemenang-menangan atau ya baghi nggih kemaksiatan waktu hizan dan zalim min ba'dihim ala ba'din antara sesama mereka. Wis sampe koyo ngoten lho. Iki tafsire ngoten dan hadisnya nggih enten. Masih di dalam tafsir Ibnu Katsir ay walakin yarjukuhum minar rizqi may yakhtaruhu mimma fi salahuhu. Kalau orang dikehendaki baik, maka akan diberi rezeki yang itu membawa mengantarkan dia pada kebaikan-kebaikan. Ada sebuah hadis yang dhaif, tapi kalau dihubungkan dengan ayat-ayat tadi masih mantul. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara hambaku ada yang bagus imannya kalau dia itu kaya. Walau afqartuhu, kalau dia ku bikin fakir, maka dia jadi lakafaro, menjadi kafir. Ada juga di antara hamba-hambaku, ini berarti hadis qudsi ini. Ada juga di antara hamba-hambaku yang tidak bagus imannya kecuali dengan fakir. Walau naituhu, kalau ku bikin dia itu kaya, kafaro, dia itu jadi kafir. Berarti cerita saya tadi pas toh. Ya, karena sudah baca ini tadi kan. Artinya ngoten. Ya, kita itu dilindungi oleh Allah. Maka ada tembung husnudon saja kepada Allah. Berarti kalau kita itu umpamanya lagi kesulitan kok aku kok koyo fakir sih, kayak melarat sih. Bahasa Jogja yo kere. Nah, ngoten niku ya dilindungi oleh Allah gitu. Husnudon mawon. Lagi dilindungi oleh. Oke, ngoten niku Bapak untuk malam hari ini. Nggih, arti jelaske kabeh niku ternyata wis kathah. Niki nggih setunggal malih. Kata basyirah niku kalau di dalam kamus bahasa Arab disebutkan
niku sampai ada 10 makna basyirah. Tadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu memaknai yang namanya basyirah itu adalah mata hati atau bahkan mata ruh kan gitu. Nah, kalau di dalam kamus yang pertama basyirah itu bisa bermakna pengetahuan yang sangat kuat. Kalau saya memasang menghubung-hubungkan itu, maka orang-orang yang basiro atau mata hatinya terbuka niku memang ilmunya jadi kuat. Karena apa? Tahu, Pak. Tahu langsung kan. Kalau saya dari tadi kan cerita toh, ceritane kitab, ceritane guru kan. Nah, nek umpamane ngerti langsung niku iya ya tenang. Lalu yang kedua itu kemantapan hati. Mantap. Yang ketiga itu cahaya hati yang dapat melihat batin dari suatu hal atau makna tadi itu. Nah, dari hal-hal. Yang keempat itu kecerdasan. Saya itu membuktikan, Pak, bahwasannya orang-orang yang mempunyai mata hati saat saat ada dokter kesulitan niku mau takoke teng mriku. Enten wong ahli manajemen bangkrut takoke nggih teng mriku. Ketoke wong duwe mata hati luwih pinter. Nah, tapi kalau ditanya mboten ngerti. Tapi kalau masalah itu datang, jawabannya datang. Biasanya ngoten. Sampai-sampai ada dokter itu, dokter loh Pak, ini sampai mengatakan wong kae iso ngundurke mangsa matine wong. Karena menurut dokter kudune mati kan. Tapi ketekan wong iku mboten mboten mati. Nek jare kula nggih memang orang wayahe mati. Cuma ngepasi kan gitu. Ya, mungkin di antaranya karena doa. Tapi nggih, ya memang jane durung wayahe mati gitu. Doa kan datangnya belakangan. Takdirnya gimana dereng wayahe mati. Iku sampai ngoten niku. Lalu yang kelima, basyirah niku juga bermakna bukti yang valid. Nyatane ngoten niku. Bukti valid itu nyatane iki lho kopi ya, kopi kan valid. Lalu yang keenam itu ibrah atau pelajaran, yang ketujuh itu khibrah atau pengalaman, yang kedelapan itu pengawasan yang ketat, yang kesembilan jelas dan nyata, yang kesepuluh teliti. Itu basyirah. Dan ingat saya orang-orang yang mempunyai basyirah niku nek di 10 makna basyirah niku nek dikumpul-kumpulaken dihubung-hubungkan pada akhirnya mantuk. Memang orang itu teliti. Pripun nek mboten teliti umpamanya. Nah, wong mboten teliti wong. Nuwun sewu. Wong umpamanya kita itu kalau pas dibuka oleh Allah, orang-orang yang punya mata hati, saged ngerti ya. 10 tahun yang lalu kita pernah melakukan apa ini ngerti. Kalau ditanya kok ngertos jawabannya. Ya karena dikasih tahu. Sing ngasih tahu siapa? Sumbernya Allah yang menghendaki. Maksudnya, Allah tetap yang menghendaki. Nah, kemudian jalannya kayak TV kayak tau. Nah, ngoten niku. Nah, sapa sing nggo jin apa sinten? Enggak tahu. Kalau jawabannya itu alam. Karena alam itu merekam semua. Seperti diputar-putar. Nah, kalau diputar ke depan bisa enggak? Kalau bahasanya tanda-tanda. Jadi tanda-tanda masa depan. Tidak akan berani orang-orang yang seperti itu dili ikarso. Pasti tanda-tandanya mau hujan. Tapi kan belum tentu hujan tuh Pak. Tapi kalau orang sudah bilang tanda-tandanya mau hujan, biasanya nggak hujan tuh. Lebih banyak hujannya daripada tidak. Tapi tidak bisa memastikan. Nah, orang-orang seperti itulah yang dicari oleh para penjudi. Lagi. Penjudi ini itu tidak cuma masalah judi bal-balan. Nah,
Saiki judi sing gedhe-gedhe sapa sing dadi presiden sesuk? Ayo totoan. Enten Pak, ngoten niku nggih. Nggih, ngoten-ngoten niku lah. Nah, basiro itu pada dasarnya adalah salah satu instrumen agar manusia itu lebih bisa taat, lebih ketaatannya pada Allah lebih berkualitas karena pelajarannya banyak. Karena kalau input informasi cuma dari indera ini terus ditambah basiro ini berarti lebih banyak dan semua jadi pelajaran. Kalau orang-orang yang sampai hanya mata jiwa, niku masih bisa nganan bisa ngiri Pak. Mata jiwa niku. Bisa tinggu keelekan ke keapian. Tapi kalau sudah mata hati ini biasanya pasti bagus. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'audiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.